malam Bapak Ibu semua. Sangat luar biasa sekali kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini bertemu dengan rekan-rekan yang sangat hebat ya. Dan terima kasih Bu Dian yang kemarin sudah memberikan kesempatan juga untuk saya sharing pada malam hari ini. Akhirnya saya bertemu kamera ya, bukan bertatap muka tapi bertatap kamera sama Bapak Ibu pada malam hari ini ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semuanya pada sehat ya? Wah, luar biasa, Ko Edwin ya. Langsung jempolnya seperti ini. Oke, baik. Nah, ini sudah ada beberapa yang bergabung. Harapannya nanti masih banyak lagi yang bergabung, Bapak Ibu semua ya. Jadi untuk mempersingkat pemaparan juga, harapannya nanti apa yang saya sampaikan tidak terlalu panjang dan nanti kita akan sama-sama sharing bersama Bapak Ibu ya. Oke. Mohon izin saya langsung share screen Bapak Ibu semua. Sudah terlihat ya, Ko Edwin, Ko Alan? Oke, good, thank you. Nah, jadi pada malam hari ini kemarin saya sempat berdiskusi dengan eh, Mbak Mei gitu ya. Jadi untuk materi yang akan kami sampaikan pada malam hari ini adalah destroying mental block for maximizing performance gitu ya. Kok kata-katanya destroying, kenapa harus dihancurkan, kenapa harus dirobohkan dan lain sebagainya. Seperti itu. Nanti kita akan sama-sama belajar mengelaborate apa sih yang dimaksud dengan mental block dan bagaimana sih mental block ini menghambat diri kita dan bagaimana kita bisa merobohkan mental block kita sehingga kita mempunyai kinerja yang maksimal Bapak Ibu semua ya. Ada pepatah mengatakan kalau tidak sayang maka tidak kenal, kalau tidak kenal maka Bapak Ibu akan meninggalkan Zoom Bapak Ibu semua gitu ya. Seperti tadi yang sudah diperkenalkan oleh Ko Alan, nama saya Tino Salim. Bapak Ibu, saya seorang trainer, motivator, dan juga strength coach. Ya, saat ini saya sudah menulis dua buku, Bapak Ibu. Yang pertama adalah How to Be an Awesome You, bagaimana menjadi diri Anda yang luar biasa. Dan yang kedua adalah How to Be an Awesome Speaker. Ya, jadi nanti kadang saya share screen, kadang saya stop share, Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena harapannya adalah kita bisa memaksimalkan interaksi, meskipun kita interaksinya melalui kamera. Saya ingin tanya pada Bapak Ibu, ya, ini cepet-cepetan. Siapa yang suka membaca? Silakan langsung klik di reaction-nya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, ada Bu Evi dan juga ada Pak Christian. Ya. Oh, tapi sekarang lebih audiobook. Oke lah, ya. Baik. Jadi kalau audiobook berarti tidak mendapatkan buku dari saya. Ya. Oh, Pak, nanti ada beberapa yang menjawab. Saya akan kirim bukunya ke rumah Bapak Ibu semua. Jadi mana yang available, sepertinya yang How to Be an Awesome You sekarang sudah sangat menipis sekali Bapak Ibu. Ya, ini tadi yang menjawab pertama ada Bu Evi. Bu Evi, nanti mohon bisa WA mungkin ke Ko Alan atau ke Ko Edwin nanti supaya diteruskan oleh Mbak Mi ke saya Bapak Ibu ya. Jadi itu buku saya Bapak Ibu semua ya. Jadi untuk pengalaman profesional sendiri, Bapak Ibu, saya bekerja di tiga perusahaan multinasional, dua perusahaan dari Australia dan satu perusahaan dari USA. Dan pada tahun 2016, saya ingin mencoba menjadi seorang entrepreneur, yaitu adalah trainer-trainer, Bapak Ibu. Jadi akhirnya saya keluar, saya mendirikan lembaga pelatihan Salim Excellence Center, saya mengikuti sertifikasi baik dari dalam dan di luar negeri, Bapak Ibu semua. Dan akhirnya saya bertemu dengan Bapak Ibu pada malam hari ini. Di situ ada website saya juga, Instagram. Boleh Bapak Ibu, kalau semuanya mau follow Instagram saya di Tino underscore Salim gitu ya. Kenapa saya minta follow pada Bapak Ibu semua? Karena saya masih minim follower ya, belum selebgram Bapak Ibu ya. Kalau semuanya mau di story gitu ya, di tag silakan Bapak Ibu. Dan di situ ada sebentar di back ada nomor HP saya Bapak Ibu ya. Jadi silakan kalau nanti ada pertanyaan mungkin ketika malam hari ini mungkin malu mau bertanya di situ ada nomor HP saya 0811 3654 164. Silakan Bapak Ibu. WA saya open 24 jam tapi orangnya juga tidur kalau malam gitu ya. Besoknya baru dibalas ya. Oke. Karena waktu kita sangat terbatas, maka yuk kita sama-sama berkomitmen. Yang pertama adalah proaktif. Jadi tolong kalau semuanya saya tanya, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chatnya. Atau yang kedua, mohon kamera dapat dinyalakan. Jadi ini kalau sepi seperti ini, saya, Ko Alan, sama Ko Edwin aja ini gitu ya, yang bertatap kamera gitu kan.
Tapi nggak apa-apa. Kami memahami Bapak Ibu semua mungkin ada beberapa hal yang harus dikerjakan seperti itu ya. Jadi kita memaklumi. Dan ternyata Bapak Ibu, kita ini Zoom mulai kira-kira pandemi Bapak Ibu ya. Yang lagi booming nih kita belajar Zoom. Nah, setelah itu ada yang namanya sebuah riset yang mana 93 peserta webinar itu nyambi pekerjaan lain Bapak Ibu. Bayangin ya, nyambi pekerjaan lain. Apalagi kalau semuanya dulu kita putra atau putri kita sekolah gitu ya, atau semuanya kita ada pertemuan guru secara online. Iya, Zoom-nya jalan, bikin nasi gorengnya jalan gitu ya. Nah, tapi itulah fenomena Bapak Ibu ya. Oke, yang ketiga tolong, oh ini tadi sudah ya yang proaktif ya, saya ingatkan lagi ya supaya tidak sepi Bapak Ibu. Yang keempat menyemangati satu sama lain, jadi nanti bisa mengirimkan emot ya, reaction. Yang kelima mencatat ya. Nah, ini kayaknya kalau mencatat ini agak susah-susah gampang ya nanti soft file akan kami kirimkan. Dan yang keenam, apakah Bapak Ibu semua siap untuk gila? Nah, ini ya. Ada lagi Pak, apa lagi ini gila gitu ya. Udah kita ini malam-malam disuruh kumpul, webinar ya kan. Ternyata disuruh gila. Gila saya tuliskan dengan bahasa dengan huruf besar semua Bapak Ibu ya, GILA ya. Crazy Rich ya. I love it. Ko Edwin tuh gile lu Ndro kayaknya ngefans banget sama Warkop DKI gitu ya. Gila saya tuliskan dengan huruf besar semua yaitu adalah gali ilmunya langsung aplikasikan. Ya. Sayang sekali waktu kita 1 jam 1 jam setengah malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu yang mempunyai bisnis sedang ketemu rekan atau mitranya, sedang berkumpul dengan keluarganya. Tapi ketika nanti setelah menerima materi tidak ada satupun hal yang sedikit menginspirasi Bapak Ibu, rasanya kok sangat sayang sekali waktu Bapak Ibu bersama kami semua di sini. Ya, jadi harapannya, yuk kita meskipun sedikit saja Bapak Ibu, ketika ada hal-hal yang bisa diterapkan, yuk kita terapkan Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, di sini ada yang namanya situasi pembelajaran ketika kita mengikuti pembelajaran. Ya, yang pertama adalah saya tahu, trenernya tahu, Anda tahu. Kira-kira insight apa yang kita dapat dari situasi pembelajaran seperti itu, Bapak Ibu? Trenernya tahu nih. Ternyata apa yang saya terangkan, Bapak Ibu udah paham banget, apalagi kok Edwin. Alah, ini udah paham banget, ini mah udah makanan sehari-hari. Nah, tapi kira-kira insight apa yang menarik dari situasi atau kondisi pembelajaran seperti ini? Trenernya tahu, Bapak Ibu udah tahu. Oke, saya sambil cek kalau di chat ya. Good, pendalaman. Terima kasih, Pak Alan. Ya, pendalaman. Ada lagi, Bapak Ibu? Baik, ini ada yang izin gabung Zoom sambil OTW, silakan. Oke, hati-hati di jalan. Oke, ya bisa saling share pengalaman, review, ya hal-hal yang sifatnya informasi dasar. Nah, Bruce Lee mengatakan dalam satu kesempatan, saya tidak takut dengan musuh yang mempunyai 10.000 jurus, tapi saya takut dengan musuh yang mempunyai satu jurus, tapi dilatih selama 10.000 kali. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Ketika nanti ada pemaparan saya yang Bapak Ibu sudah paham, ya, dan itu akan menjadi sebuah repetisi, penguatan bagi Bapak Ibu semua. Ya, jadi semakin dikuatkan, semakin memahami. Oh, ini toh yang dimaksud. Ya. Nah, yang kedua adalah situasi pembelajaran saya sudah tahu, tapi Bapak Ibu, oh, that's it, gitu. Kira-kira insight apa yang didapat? Jadi trennya udah tahu, Bapak Ibu dapat hal yang baru nih. Nah, insight apa yang didapat Bapak Ibu semua? New knowledge, ya, sesuatu hal yang baru, new knowledge, ya. Oh, ini ada Eureka, ya. Nah, sekarang ada situasi yang ketiga. Ya. Aha experience ya. Terima kasih Pak Nugroho. Aha experience or aha moment gitu ya. Nah, sekarang ada juga sebuah situasi saya nggak tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang tahu gitu kan. Nah, kira-kira insight apa yang dapat kita ambil dari kondisi pembelajaran yang seperti ini? Ya, kira-kira apa? Tuh, oh trenernya nggak tahu ya. Oh kita tahu ya. Nah, kira-kira apa Bapak Ibu? Yaitu adalah kita sharing-sharing. Ya.
Trainer bukan seorang dewa yang, waduh, tahu semuanya. Apa yang saya sampaikan ini mungkin sebagian kecil dari buku-buku yang pernah saya baca dan juga pengalaman. Bapak Ibu pernah membaca buku yang lain, seperti itu. Pasti ada sesuatu hal yang narasumber itu tidak tahu, Bapak Ibu. Nah, jadi dari segala macam situasi pembelajaran ini, yaitu adalah saya ingin menarik sebuah kesimpulan bahwa Bapak Ibu, tolong ketika nanti ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu sharingkan, kami dengan sangat terbuka supaya Bapak Ibu bisa sharing kepada kami semua. Ya. Karena apa? Karena sharing is caring, Bapak Ibu. Setuju ya? Oke, thank you. Nah, apa sih sebenarnya goal Bapak Ibu mau menyempatkan masuk ke Zoom pada malam hari ini? Saya ingin tahu beberapa orang saja gitu ya. Kecuali Ko Alan sama Ko Edwin lah ya, itu adminnya ya harus standby gitu. Tapi tapi yang lain boleh ya, Ko Edwin boleh jawab juga. Ko Alan juga boleh jawab juga gitu. Apa sih goal Bapak Ibu untuk mau menyempatkan pada malam hari ini join di Zoom gitu ya? Apa hal yang ingin Bapak Ibu dapat? Satu hal, dua hal, boleh Bapak Ibu. Oke, silakan. Sambil kalau semuanya mau open mic-nya sebentar, boleh Bapak Ibu. Mas, saya open mic sebentar Mas. Ya, habis itu saya off mic lagi, boleh. Ya, habis jawab off mic lagi, boleh. Oke, ingin menghancurkan mental, membangun motivasi. Ya, terima kasih, Bu Alan. Ingin menghancurkan mental sehingga lebih excellent dalam bekerja, belajar, belajar mencari relasi biar nggak takut pitching siapa saja. Wah, thank you, Bu Inka. Ya, one level above. Berarti naik satu level ya. Thank you so much, Bapak Ibu semua. Ya, oke. Nah, sebenarnya sih apa sih yang dimaksud dengan mental block? Apakah Bapak Ibu sekarang merasa bahwa Bapak Ibu ada yang mempunyai mental block? Ada ya, setiap orang pasti ada ya. Dan terkadang kita akan merasa bahwa mempunyai mental block adalah salah satu hal yang sangat-sangat manusiawi sekali. Seperti itu ya. Sangat manusiawi sekali. Ya. Saya, oke, nggak trauma sama kegagalan. Wah, ini luar biasa. Ini nanti Bapak Ibu saya tidak akan terpaku dengan eh, slide Bapak Ibu semua gitu ya. Nanti juga saya akan jumping ke sana sini gitu, tapi nanti kita akan kembali juga ke slide. Oke, ingin membangun relasi baru dan berrelasi. Oh, itu tadi untuk goalnya ya. Insecure kadang-kadang, thank you. Ya, dan sangat-sangat manusiawi sekali Bapak Ibu kita mempunyai mental block dan salah satu ciri kita punya mental block adalah kita sering mengatakan kata-kata negatif seperti sukar, sulit, wangil, rawat, bulet. Ya, kalau dalam bahasa Jawa mohon maaf ya. Saya kebetulan dari Kota Wisata Batu. Silakan Bapak Ibu kalau mau ngadem ke sini ya. Kota Wisata Batu di Jawa Timur Bapak Ibu semua. Nah, salah satu ciri kita mempunyai mental block adalah dengan seringnya menggunakan kata-kata atau melontarkan kata-kata yang negatif. Ya. Oh, ketika kita disuruh untuk presentasi oleh leader kita. Waduh, tidak bisa. Waduh, susah. Waduh, wangel. Waduh, soro. Ya, kata-kata instrumental itu akan menjadi mental block kita. Ya, oke, insecure terpenjara oleh pikiran sendiri, betul ya. Mental block hanya terjadi pada pikiran kita sendiri dan itu sangat-sangat luar biasa. Ya, sangat-sangat luar biasa kepada efek kita sampai diri kita itu tidak mau melangkah atau mengambil sebuah keputusan karena mental block itu. Dan salah satu contohnya adalah ketika kita takut gagal, Bapak Ibu, ya, kita ke salah satu jawaban tadi, ketika kita takut gagal, maka itu yang akan menjadi limiting belief kita. Jadi ketika kita mau melangkah, pikiran kita sudah menakut-nakuti diri kita sendiri. Jangan melangkah, kau pasti gagal. Dan akhirnya kita tidak akan melangkah, Bapak Ibu. Mental block muncul ketika banyak mengalami masalah. Betul sekali, ya. Seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan mental block yaitu adalah pikiran yang membatasi atau menghambat. Bapak Ibu, ada enggak mental block yang memberdayakan? Kalau dari definisi ini, itu kan sepertinya mental block itu sangat-sangat tidak memberdayakan gitu ya. Tapi ada enggak mental block yang memberdayakan? Nah, kalau dilihat dari sini, Bapak Ibu, ya, ini adalah sebuah definisi yang simpel tentang mental block, ya. Pikiran yang membatasi atau menghambat, sudah titik gitu kan. Nah, saya tidak ada. Oke, ya. Sebenarnya Bapak Ibu, ya, mental block itu ya ada juga yang memberdayakan. Contoh nih saya nih, gitu ya. Saya sangat takut ular nih, Pak, ya kan.
ya sudah, pikiran saya akan membatasi bahwa seluruh ular, meskipun ular itu tidak berbisa atau berbisa, itu saya anggap bahaya. Itu sebenarnya mental block, tapi memberdayakan. Sudah, saya bukan menjadi orang yang apa? Orang yang suka reptile itu ya, itu kan. Saya bukan peneliti itu sudah. Nah, sebenarnya apakah saya bisa untuk membedakan mana sih ular yang tidak berbahaya, mana berbahaya, bisa atau tidak? Bisa. Tapi saya biarkan mental block yang seperti itu untuk menjaga diri kita. Ya, itu. Tapi kalau seumpamanya untuk pemberdayaan diri, kalau itu kan untuk survival ya Pak. Untuk survival karena kita berhubungan dengan, mohon maaf, binatang buas gitu ya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk bagaimana kita menjadi diri kita supaya berkinerja yang optimal, ya, maka mental block itu akan sangat tidak memberdayakan. Ya, jadi itu. Nah, saya akan mengkerucutkan. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan mental block di sini? Ya, dalam kaitannya kita untuk meningkatkan performa atau kinerja kita, yaitu adalah mental block yang dikenal sebagai limiting belief adalah hambatan psikologis yang tertanam dalam pikiran seseorang yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Ya. Jadi ini adalah limiting belief kita, ya, yang mengungkung diri kita, yang memenjarakan diri kita dari pikiran kita sendiri, dan itu kadang karena trauma masa lalu, ya, karena pengalaman-pengalaman yang dulu terpupuk sampai akhirnya sekarang, ya. Contoh, ada orang yang sampai sekarang itu dia tidak mampu untuk berbicara atau menjadi seorang public speaker, ya. Itu pasti dia mempunyai mental block. Kenapa mental block itu terjadi? Karena dari pengalaman-pengalaman yang dulu Bapak Ibu semua ketika dia kecil, mungkin pernah diberikan kesempatan untuk tampil, setelah itu ada sebuah kegagalan, teman-temannya mengolok-olok, orang tuanya tidak mengapresiasi. Dia merasa bahwa saya adalah orang yang tidak pandai public speaking. Akhirnya belief itu tadi, ya, dia ambil dan menjadikan sebagai limiting belief-nya bahwa dia orang yang tidak terampil dalam hal public speaking. Ini yang bahaya sebenarnya. Ketika kita percaya pada limiting belief kita, ini yang berbahaya. Maka kita tidak akan pernah merubah atau melakukan sesuatu untuk bisa merubah diri kita. Ya. Jadi pada dasarnya di sini semua Bapak Ibu. Ya, mental block itu ada di pikiran kita. Ya, contohnya nih. Nah, terima kasih, Bu Edwin. Ya, saya pasti bisa asal terus belajar. Ya, itu semangatnya. Ya, Bapak Ibu, apakah ada di sini yang mau sharing gitu ya, yang mempunyai mental block sampai saat ini? Ya, oke, ini saya stop share dulu. Ya, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu. Boleh Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa share gitu ya. Apakah Bapak Ibu ya ada yang masih mempunyai mental block? Silakan Ibu V ya, atau mau menjawab langsung atau menuliskan gitu ya, atau mau angkat tangan saja tapi menyembunyikan mental blocknya apa? Oke, selamat Silakan. malam semuanya. Oh, selamat malam Pak. Selamat malam, Kualang juga semua. Saya Mas V dari Madura, Sunda. Oh, Madura. Ya, Berapa Em, kabar Mas B? kabar puji Tuhan baik. Oke. Ini Pak, yang selama ini saya dalam 6 bulan terakhir ini sih, dalam 6 bulan terakhir ini saya mengalami kayak eh, mental block banget. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering Hmm, insecure gitu loh. Dihantui dengan terhadap? pikiran sendiri terhadap Oke. kerjaan yang saat ini saya tekuni gitu kan. Oke. Karena memang ada beberapa masalah yang memang saya hadapi. Mungkin Hmm. salah satunya penyebabnya dalam dari masalah itu gitu. Jadi saya nggak bisa fokus kayak fokus saya itu ambiar hingga sampai Hmm. kayak saya tuh setiap mau melakukan sesuatu itu kayak dibunuh oleh pemikiran saya sendiri gitu loh. Hmm. Oke. Seperti itu. Nah, saya di sini ingin sharing bagaimana minta solusinya juga sekaligus Ya. solusi untuk saya itu kayak gimana sekiranya saya bisa sedikit mengurangi rasa insecure saya dan Hmm. pemikiran seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas V. Wah, luar biasa ya. Dari Sumeneb. Oke ya.
Ini tadi Mas V, sekarang ada Ibu Evi ya. Raise hand, Ya, silakan. iya, Oh baik, saya ya. mau sharing nih Pak. Jadi Silakan, silakan, Ibu. kejadiannya sih belum lama Pak. Di dalam Mhm, komunitas saya ada baik. ada teman yang kayaknya dia Mhm. banget gitu loh sama saya dalam berbagai Eh, macam mohon maaf itu. Bu, tadi sempat terputus. Kenapa Bu Evi? Oh iya, Mhm. Gimana, gimana? komunitas saya itu ada seorang Mhm. teman yang kayaknya bersaing banget dengan saya dalam segala hal begitu. Oke. Lalu dia kan pinter nyanyi gitu. Kalau saya Mhm. sih biasa-biasa aja nyanyinya gitu loh. Mhm. Nah, Mhm. kemudian waktu kita latihan nyanyi dia mendekati saya dan membisikkan kepada saya, emangnya Mhm. Bu Evi bisa nyanyi? Katanya. Wah, itu langsung mental saya jatuh itu Pak. Oh, Lalu oke. akhirnya sejak saat itu saya nggak pernah mau bersama-sama dengan dia pada saat kita harus menyanyi bersama-sama. Nah, Mhm. tiap kali ingin bernyanyi, hal itu keluar gitu loh, Pak. Nah, Mhm. itu sangat Mhm. mengganggu saya. Sampai sekarang sih, Pak, masih gitu. Itu, Pak, Oke. ceritanya. Terima kasih. Baik, baik. Siap, terima kasih Bu Evi atas sharingnya ya. Jadi nanti untuk yang jawaban dari Mas V ya, yang dari Sumeneb ada di slide saya berikutnya gitu ya. Terus setelah itu yang kalau dari jawaban Bu Evi ya, itu saya langsung jawab aja gitu ya. Ada orang yang suka dengan tantangan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya pertanyaan saya itu sangat mudah, Ibu. Seberapa pentingkah untuk Bu Evi bisa bernyanyi, gitu. Ibu Evi mungkin bisa di-on-kan lagi gitu ya. Karena ya silakan Bu yang sudah on. Sangat penting, Pak. Oh, Sangat baik. penting. Nah, kalau ada sangat penting gitu ya, nanti ada jawabannya di slide berikutnya. Ya, seperti itu. Bagaimana nanti ketika kita mendapatkan sebuah tantangan atau challenge gitu ya, itu harapannya adalah apa yang harus kita kerjakan seperti itu. Ya, tapi awalnya memang seperti ini Bapak Ibu semua. Ketika kita membeli label gitu ya, kalau dalam istilah NLP itu kan kita sering dikatakan bahwa oh iya, kita ini adalah orang yang dengan label yang kita beli atau kita sematkan pada diri kita. Contoh nih, gitu ya. Mulai kecil ya, kita belajar untuk bernyanyi. Ya. Setelah itu ya mungkin kalau kalau saya pribadi ya suara saya pas-pasan gitu ya. Setelah itu ada orang yang mengatakan kamu tuh nggak bakat untuk bernyanyi, kamu tuh nggak bisa jadi penyanyi, kamu tuh nggak bisa jadi singer, kamu tuh nggak bisa bla bla bla. Akhirnya saya belilah label itu dan saya yakini itu adalah sebuah label kebenaran terhadap diri kita. Itu yang menyebabkan diri kita mempunyai mental block. Sebenarnya itu. Ya, jadi nanti kita akan bahas. Tapi kalau kita tidak memberi label itu, ya maksudnya adalah ketika kita diberitahu oleh orang lain bahwa kamu tuh nggak bisa nyanyi, kamu tuh suaranya jelek, gitu loh. Tino tuh nggak pernah bisa jadi singer. Saya cuek aja gitu, ya kan? Oke, saat ini memang saya bukan singer, tapi 10 tahun lagi saya akan buktikan bahwa saya akan menjadi seorang diva Nusantara. Nah, berarti kita nggak membeli label tersebut, tidak menyematkan pada diri kita, tapi kita berusaha untuk membuktikan bahwa saya suka menyanyi dan saya akan berusaha untuk menjadi penyanyi yang baik. Ya, itu. Oke, saya langsung lanjut ke materi Bapak Ibu. Ya, sudah ada di chat. Ya. Oke. Oh, Pak V ternyata dari Kepulauan Kangean ya. Ibu Lea sering diabaikan, dikucilkan. Nah, itu ya. Itu bisa membuat diri kita itu mempunyai mental block bahwa kita tidak diterima. Nah, itu bahaya sekali sebenarnya Bapak Ibu ya. Bu Evi ada yang memberikan sugesti negatif, oh ada yang terganggu. Oke, terima kasih ya. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, sebenarnya ada banyak hal ya tentang mental block ini. Ada yang mengatakan ada 3 jenis mental block, ada yang 6 jenis mental block. Jadi kalau ada yang 3 jenis mental block itu ada yang kognitif mental block, gitu ya, mental block tentang apa tindakan kita.
Setelah itu ada emotional mental block dan juga ada motivational mental block ya. Kalau emotional itu bagaimana kita tidak dapat ini ya istilahnya mengontrol emosi kita. Kalau motivational mental block itu tidak mempunyai motivasi dalam kehidupan kita. Nah, tapi saya mengambilnya dari 6 jenis mental block supaya kita lebih mudah, Bapak Ibu, untuk memilah-milah. Sebenarnya mental block mana nih yang mengganggu diri kita? Seperti itu. Yang pertama adalah self-doubt. Nah, ini yang sering sekali. Bisa nggak ya, bisa nggak ya, bisa nggak ya, bisa nggak ya. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kita cenderung untuk tidak melangkah. Gitu ya. Apakah saya cukup baik untuk melakukan hal ini? Apakah saya cukup lancar untuk melakukan presentasi ini? Apakah saya cukup layak untuk saya pitching dengan customer ini atau nasabah ini? Apakah saya, wah ini Bapak Ibu, ya self doubt ini sangat-sangat luar biasa sekali. Ya. Meragukan diri sendiri. Bapak Ibu semua, setiap orang punya kelebihan yang diri kita tidak punya. Saya punya kelebihan, ya, yang Bapak Ibu tidak punya. Bapak Ibu punya kelebihan yang banyak sekali yang saya tidak punya sebenarnya. Setiap orang pasti punya kelebihan masing-masing, Bapak Ibu. Ya, saya punya kelebihan, saya punya kekurangan, Bapak Ibu punya kelebihan, Bapak Ibu punya kekurangan, seperti itu. Jadi intinya ketika kita mau melangkah, Bapak Ibu semua, sebenarnya self doubt ini itu adalah keraguan-raguan dari dalam diri kita. Contohnya kita pernah berbisnis, ya, terus setelah itu kita gagal. Akhirnya kita mau melangkah lagi dalam berbisnis, kita takut gagal lagi. Padahal Bapak Ibu, bisnis itu ya kalau kita ingin sukses, kata orang-orang yang sukses, kita bukan mempersiapkan diri kita untuk sukses Bapak Ibu, tapi siapkah diri kita untuk gagal berkali-kali. Ya, seperti itu. Ya. Oke, ada di chat saya ada buku Luka Batin, soft copy ya nanti kalau berkenan bisa di-share ya Pak Gunawan untuk kita semua. Ya, jadi yang pertama self doubt meragukan diri kita sendiri. Nah, yang kedua comparison Bapak Ibu ya. Comparison. Orang-orang yang punya mental block comparison ini adalah orang-orang yang merasa bahwa orang lain lebih beruntung daripada dia. Ya, lebih lagi daripada dia, lebih beruntung daripada dia. Contohnya, waduh, saya ini sudah bekerja siang malam, tapi kenapa kok tidak ganti-ganti mobil? Kenapa tetangga itu kerjanya santai kok ganti mobil? Ya udahlah, saya nggak mau bekerja keras. Nah, itu comparison, Bapak Ibu. Nah, ini bahaya kalau dalam agama yang saya anuti. Ini iri dengki, ini penyakit hati, Bapak Ibu. Ya, ini sangat menggerogoti jiwa ini ya. Betul ya Bu Wahyu ya. Sangat menggerogoti jiwa seseorang ini. Kita kalau punya iri ya, kecuali kalau sebuah achievement ya. Oh ya, ada teman kita yang dia achieve-nya bagus gitu ya. Kita bisa meniru, kita bisa merole model, tapi jangan sampai kita berprasangka buruk terhadap orang tersebut. Sampai akhirnya kita bisa mengatakan bahwa Tuhan tidak adil kepada diri saya. Saya kerja keras, Pak, pontang-panting, kaki di kepala, kepala di kaki, tapi tidak menghasilkan sama sekali. Ya, nah seperti itu. Ya itu comparison Bapak Ibu. Nah harapannya adalah kita jauh daripada ini. Yang ketiga adalah tunnel vision. Vision itu adalah penglihatan. Tunnel itu terowongan. Ya, orang dengan ciri orang punya mental block tunnel vision ini dia tidak mau keluar kamar. Dia sering mengurung dirinya sendiri. Dia merasa dirinya tidak berguna, Bapak Ibu semua. Apapun yang dia lakukan tidak akan membawa sebuah perubahan dan dia berkutat kepada masalahnya. Ya. Ada pepatah mengatakan bahwa it's easy to curse the dark. Ya, ini lebih mudah kita mengutuk sebuah kegelapan daripada kita menyalakan sebuah obor. Ya. Jadi orang ketika mendapatkan banyak masalah itu biasanya mereka akan mengurung diri ya orang dengan mental block itu akan mengurung diri meratapi masalahnya Bapak Ibu. Meskipun di ujung terowongan sana itu ada sebuah cahaya atau jalan keluar, tapi mereka aduh udahlah jalan keluarnya masih jauh, mending saya di sini, saya duduk diam. Ya. Itu orang dengan mental block tunnel vision. Yang keempat adalah indecision. Orang yang tidak mampu membuat sebuah keputusan ya A atau B, Bapak Ibu semua.
Ya, dia takut sebenarnya. Kalau saya ngambil A, dia takut akan resikonya. Mengambil B, takut akan resikonya. Dia tidak melihat sebuah positifnya, Bapak Ibu. Tapi hanya melihat negatifnya. Apalagi kalau semuanya orang Jawa, itu ada pepatah, ya, ada perkataan engkok nek, ya, engkok nek ngene ya opo, engkok nek ngene ya opo, engkok, aduh, Bapak Ibu, ketika kita sudah banyak sekali pikiran-pikiran engkok nek, ya, itu kita tidak akan pernah bisa memilih sebuah pilihan. Mau ke A ya salah, mau ke B ya salah, nggak milih ya salah, ya, itu kan repot gitu kan. Gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas ya. Ya. Oke, yang selanjutnya adalah uncertainty atau sebuah ketidakpastian. Nah, jadi kalau tadi indecision itu ketidakmampuan kita untuk memilih A atau B, tapi kalau kelima ini setiap ada masalah kita tidak sanggup untuk dapat membuat atau menemukan solusinya, Bapak Ibu. Ya. Contoh, ada sebuah masalah. Orang dengan mental block, ketika ada satu solusi muncul, yang langsung muncul dalam pikirannya adalah, nggak jalan ini, gagal ini, nggak bekerja ini. Itu karena adanya uncertainty. Alah, nggak usah lah. Ya. Dan itu sering terjadi pada pikiran kita, Bapak Ibu. Ya. Betapa capeknya pikiran kita ini kalau ada hal yang negatif. Ya. Dan yang terakhir adalah orang yang mempunyai fixed mindset, Bapak Ibu semua. Yaitu adalah orang-orang yang mempunyai mindset atau pola pikir tetap. Kalau menurut Carol Dweck, Profesor Carol Dweck dalam bukunya Mindset, mindset atau pola pikir ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah fixed mindset dan yang kedua adalah growth mindset. Nah, kira-kira kalau orang dengan ciri-ciri fixed mindset, Bapak Ibu, kira-kira ciri-cirinya seperti apa, Bapak Ibu? Orang dengan fixed mindset. Monggo, boleh dijawab, Bapak Ibu boleh dituliskan di kolom chatnya. Wah, thank you. Keras kepala ya, stubborn, diberitahu. Aduh, ngeyel. Ya, terima kasih kalian tidak mau belajar. Ya, orangnya ya cepat menyerah, Kak Edwin. Thank you. Cepat menyerah. Ya, kegagalan adalah batas dari berkembangnya diri kita. Jadi kalau semuanya gagal ya sudah kita tidak akan pernah berkembang. Ya tidak mau berkembang. Terima kasih Ibu Vivi. Itu adalah orang fixed mindset. Harapannya adalah kita mempunyai yang namanya growth mindset atau mindset yang bertumbuh. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi inilah hal-hal atau jenis mental block yang ada dalam diri kita semua Bapak Ibu. Ya. Ternyata banyaknya itu awalnya adalah dari fixed mindset ya. Kurang banyak jalan-jalan ya. Katanya Pak Tri, kita jalan-jalan ke Jogja Pak Tri ya, bareng-bareng nanti ya. Diajak belajar ala paling yang ngono-ngono kae. Yes Pak, terima kasih. Bapak Ibu ya, terima kasih. Ya. Mau diajak belajar, jawabannya simpel. Salah wis seru. Waduh, kalau kita ada tim kayak gitu, Bapak Ibu rasanya powegel gitu ya. Mau ngajak itu wis wegah gitu kan. Ayo ikut belajar, ayo ikut ke sini yuk. Alah, wis seru lapo sih. Nah, itu Bapak Ibu ya, itu orang dengan fixed mindset ya. Kalau growth mindset adalah kebalikannya, orang-orang yang gigih, orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang rendah hati, wah, macam-macam ya. Seperti itu. Nah, sekarang ya ada orang yang mengatakan bahwa oh, capek ngajaknya, coach. Betul, Ibu. Ya, orang dengan fixed mindset itu kita seperti tidak menghargai diri sendiri ya. Terkadang. Kadang kita care ya dengan teman kita, care gitu kan. Hei, ayo kita ikut yuk ke seminar pengembangan diri sama-sama belajar. Aduh, kayak opo sih, mau lah, enggak mau gitu ya. Tapi kita tahu sendiri bahwa keadaan dari teman kita tidak seberuntung kita gitu kan. Itu kan kita pegel gitu kan. Tapi ya kita tidak bisa memaksakan orang seperti itu karena apa yang bisa kita lakukan yaitu adalah kita menginspirasi orang. Kita tidak pernah bisa merubah orang lain. Gitu ya. Betul Bu, capek menginspirasi orang untuk dia berubah menjadi lebih baik. It's a wasting time sebenarnya. Tapi kalau Ibu sangat-sangat mulia sekali, wah itu luar biasa. Oke, adakah solusinya Coach untuk membuka mereka? Yes, tetap menginspirasi,
ya senyampang Ibu masih mau ya untuk menginspirasi orang tersebut seperti itu. Karena kita tidak akan pernah bisa berubah orang lain. Hanya menginspirasinya supaya orang tersebut bisa jauh lebih baik. Ya, apalagi kalau semuanya sudah mungkin, mohon maaf, terkena masalah atau apa, nah baru di situ kita bisa berikan nasihat-nasihat yang membangun. Sebenarnya itu saja. Tapi tetap pilihan akan diambil oleh rekan kita yang tersebut. Oke ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa mental block itu mudah. Ya. Untuk membongkar mental block itu mudah. Ada yang namanya inner talk seperti itu. Ya, kemampuan berkomunikasi internal secara positif. Ya, ini yang paling mudah Bapak Ibu. Tapi tidak semudah itu juga Ferguso. Apalagi ketika kita dihadapkan masalah yang bertubi-tubi. Sangat tidak mudah. Ya, sangat menantang sekali. Sangat challenging sekali Bapak Ibu. Ya, dengan kondisi yang mungkin saya tidak tahu kondisi Bapak Ibu semua gitu ya, akhirnya muncul yang namanya mental block, ketakutan-ketakutan untuk mau melangkah kembali. Saya tidak bisa menyalahkan Bapak Ibu. Tapi apakah inner talk ini penting? Sangat penting. Tapi inner talk juga harus diimbangi dengan hal-hal yang lainnya. Ya. Seberapa sering sih Bapak Ibu, kalau saya ingin tanya pada Bapak Ibu semua, seberapa sering muncul ya, muncul ya, kata-kata negatif yang menjadi mental block bagi Bapak Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Ya, tetap semangat. Cuci otak atau hipnotis bisa ngubah. Ya, eh, oke, saya jawab dulu ya Ibu Inka ya. Jadi cuci otak atau hipnotis bisa ngerubah ya. Kebetulan saya juga certified hipnotis dan hipnoterapi Ibu Ica gitu ya. Tapi saya sangat jarang untuk menggunakan hal itu, malah saya seringnya menggunakan NLP. Jadi ngobrol saja gitu ya. Jadi menggali, ya ada yang namanya pacing, ada yang namanya leading. Jadi kita menggali, terus setelah itu ya kita mau arahkan kemana, sebenarnya seperti itu. Kalau untuk yang hipnotis, kalau menurut saya sih masih kurang efektif gitu ya. Tapi tetap apa yang kita lakukan adalah untuk menginspirasi orang lain. Gitu. Oke, sering banyak keraguan kalau menghadapi suatu hal yang belum pernah dilakukan. Oke, ya, sama sepertinya dengan rekan-rekan yang lain gitu ya. Pasti, Ibu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak sumber daya ya, memperbaiki sumber daya, belajar dengan mentor-mentor kita ya. Jadi karena kita melakukan hal yang baru, maka dari itu kita harus membutuhkan mentor yang sudah pernah melakukan hal yang kita akan lakukan seperti itu ya. Oke. Ini ternyata banyak ya yang dari chat ya. Ini saya harus pakai bahasa Jawa ini ya, bacanya ini ya. Oh ya, mentolong jiter diajak baik-baik kok wangel men. Ya, itu yang sering saya rasakan gitu ya Pak. Ya Bu, sering saya rasakan juga gitu ya. Ada orang yang kondisinya, mohon maaf sekali ya. Jadi mungkin dia dalam kondisi yang kurang beruntung, suka sambatan gitu ya, komplain terhadap kehidupannya. Tapi ketika kita ajak untuk berubah, supaya kehidupannya berubah, dia menolaknya minta ampun. Ya. Dan itu sebenarnya tidak salah, ya, tidak salah. Ya, karena orang tersebut mempunyai mental block. Ya. Kenapa dia tidak merasa bahwa itu masalah? Karena dia tidak merasa itu mental block. Dia merasa penderitaannya itu adalah hal yang dia bisa nikmati. Itu permasalahannya. Jadi kenapa dia tidak mau berubah? Karena dia menikmati. Ya dia memang sambatan, dia memang komplain, tapi dia sangat menikmati dengan penderitaan hidupnya itu. Oh, wis ya apa maneh uripku wis ngene iki wis. Ya kan, tapi kita sebagai temannya yang care itu kan kadang-kadang ya sumpek gitu ya, lek disambati terus ya sumpek gitu ya. Ayo lah kita tarik ya sama-sama supaya kita bisa sama-sama sukses gitu. Tapi ya semua tergantung dari ya pikiran orang tersebut. Kalau mereka merasa bahwa kondisinya itu tidak mengganggu dan baik-baik saja ya kita tidak bisa melakukan apapun gitu ya. Oke, ini inner talk. Inner talk sangat penting Bapak Ibu semua. Saya itu terkadang ya, Eh, mungkin saya akan mute beberapa orang ya supaya suaranya tidak masuk. Oke. Nah, saya itu sering ketika ada
hal-hal yang muncul, yang negatif dalam pikiran saya, itu saya marahi. Bapak Ibu ya. Jadi saya marahi gitu. Contoh, ketika saya mau melangkah nih, ketika saya mau melangkah gitu ya, ada hal-hal yang ini, alah masih kaiso, ya kan, gagal, ya gini. Itu saya marahi pikiran saya. Shh, diam, ya, biarkan saya mencoba. Dan itu kata-kata yang saya ucapkan, itu kata-kata yang didengarkan oleh telinga. Jadi mental block yang ada dalam pikiran kita itu kan kadang-kadang hanya ada dalam pikiran kita tanpa kita ucapkan. Nah, saya menggempurnya dengan inner talk ini, inner talk yang saya suarakan, ya, inner talk yang saya suarakan. Gitu. Udah, ya, oke diam, ya, saya akan melakukan hal ini dan nantinya kita akan lihat bersama apakah hal ini bisa kita jalankan atau tidak. Ya, itu salah satu contoh yang sangat-sangat luar biasa mudah sebenarnya untuk sedikit mendobrak mental block kita. Ya. Nah, ini meruntuhkan mental block, destroying mental block yang tidak memberdayakan. Ya, ketakutan bertemu dengan orang. Saya itu orangnya introvert, Bapak Ibu. To be honest, introvert. Ya, saya itu orang yang bisa jadi kalau semuanya di pesawat dari Surabaya ke Jakarta, saya nggak kenal orang sebelah saya. Ya, oke lah pesawat nggak terlalu lama. Kereta api 10 jam. Ya, saya bisa nggak ngobrol dengan orang sebelah saya. Ya, saya orangnya introvert. Itu dulu, Bapak Ibu. Ya, itu dulu. Sekarang karena saya merasa bahwa, oh iya, ketika saya berbisnis, ya, saya harus memperbanyak jaringan saya. Ya, makanya saya belajar bagaimana caranya saya itu bisa membangun relasi. Sebenarnya saya banyak belajar dari istri saya, Bapak Ibu. Ya, istri saya itu relasinya jauh lebih banyak daripada saya. Seperti itu. Orangnya belater. Ya kan ketemu orang aja udah 1 menit, 2 menit, tukar nomor telepon, ya, nomor WA, gitu ya, sudah tahu bisnisnya apa dan lain sebagainya. Saya banyak belajar dari istri saya. Seperti itu. Itu meruntuhkan mental block saya. Waduh, ya kan. Butuhnya opo, nyopo wong iki ya. Karena ketika saya bepergian, ya sudah saya berkutat dengan buku, baca buku, sudah nggak lihat kanan kiri seperti itu ya. Oke, ini kalau saya baca komen-komen ini ya lucu-lucu ya Bapak Ibu ya. Oke, ya. Semacam ini saya sambil baca Bapak Ibu ya, walaupun juga good karena sudah menjadi habit betul sekali Bu Inka ya. Kita tidak bisa apa merubah orang ya. Apalagi kalau orang tersebut merasa tidak ada hal yang mau dia rubah gitu, tidak bisa ya. Oke, semacam afirmasi betul merasa keraguan yang dominan terjadi mental block. Oke ya. Sombong ya, cita aja kepalanya kata Ibu Evi ya. Kalau diajak belajar jawabannya negatif. Boleh-boleh ya. Oke ya. Sekarang yaitu adalah tadi meruntuhkan mental block ini. Bapak Ibu. Nah, yang pertama ya. Kira-kira kalau dari gambar ini itu apa maknanya Bapak Ibu? Bapak Ibu masih kuat enggak? Saya takutnya nanti saya memaparkan materi Bapak Ibu ternyata sudah live satu persatu. Saya sendirian sama Mas Alan sama Mas Edwin nanti. Oke, kita batasi mungkin pemaparan saya 5 sampai 10 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita bisa tanya jawab gitu. Jangan sampai saya menyita waktu Bapak Ibu semua nanti saya zolim juga gitu ya. Oke. Ini ya. Oke. Masih terima kasih Bu Christine, Bu Evi ya, masih semangat, thank you. Bapak Ibu masih Pak strong, thank you ya. Oke. Baik. Jadi kalau semuanya dari gambar ini, Bapak, sebenarnya kita itu harus mengakui setiap kelemahan dalam diri kita. Ya, tidak ada masalah kita mengakui kelemahan dalam diri kita. Saya sangat lemah dalam hal angka, Bapak Ibu. Aduh, mulai dari SMA itu kalau ada pelajaran akuntansi itu, aduh, ya Allah, luar biasa saya. Saya dapat 60, 70 aja saya sudah sujud syukur gitu ya. Tapi kalau angkanya di saldo M-Banking kayaknya semuanya pada suka gitu ya. Merah-merah ya. Nah, merah-merah Ibu Ayu ya. Jadi jangan sampai
apa nggak merah seperti itu. Ya, maksudnya di sini adalah kita jangan resisten terhadap kelemahan dalam diri kita. Sama seperti tadi yang saya katakan bahwa setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kelemahan. Saya punya kelebihan, ya, Bapak Ibu punya kelebihan yang berbeda dengan diri saya. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu punya kelebihan macam-macam. Tadi ketika di awal ada video teaser, ya, para entrepreneur ini, waduh, bisnisnya macam-macam. Apalah saya kalau dibanding dengan Bapak Ibu. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kelemahan, dan kita harus acknowledge itu, kita harus mengetahui itu. Oh ya, saya lemahnya di sini. Apa yang harus saya lakukan dengan kelemahan ini? Apakah saya bisa meningkatkannya sampai menjadi excellent? Tidak bisa, Bapak Ibu. Ya, tidak bisa. Satu hal yang menarik dari sebuah pepatah kuno mengatakan bahwa kita tidak pernah bisa memunculkan sesuatu yang tidak Tuhan berikan. Ya, saya dapat dari bacaan buku itu. Oh iya, ya mungkin Tuhan memberikan saya kelebihan dari public speaking saya ngobrolnya enak, tapi untuk angka-angka saya lemah, supaya ya yang urusan angka-angka bisa dikerjakan orang lain, memberikan manfaat pada orang lain, seperti itu. Tapi ketika saya dipaksa untuk belajar, apakah saya bisa? Bisa, Bapak Ibu. Ya, segala sesuatu itu bisa dipelajari, tapi ada limitnya. Kita mungkin tidak akan pernah menjadi hebat, hanya menjadi bagus. Ya, oke lah. Ya, karena ada orang-orang yang wah, dipoles sedikit sudah menjadi sangat-sangat luar biasa hebat. Karena tetap Bapak Ibu semua, ketika Tuhan tidak memberikan pada diri kita, kita tidak akan pernah bisa memunculkan hal itu. Kita harus pahami itu. Ya, semua sudah ada takarannya. Saya di sini mempunyai tujuan. Ketika saya dilahirkan ke dunia ini, oh ya mungkin saya tujuannya adalah menjadi seorang pendidik, ya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, saya mengakui kelemahan diri saya, ya dari sisi angka, ya seperti itu. Kita harus akui kelemahan diri kita. Yang kedua, ya, bagaimana cara kita bisa menghancurkan mental block kita? Nah, ini mudah dikatakan tapi menantang untuk dilakukan. Ini adalah jawaban pertanyaan dari Bapak V dari Sumeneb tadi, dari Kangean. Ya. Lihat tantangan sebagai sebuah peluang. Tantangan di sini itu bisa diganti dengan sebuah permasalahan. Ya. Sebagai sebuah peluang. Bahkan danger gitu ya, dalam bahasa Inggris danger atau crisis gitu ya, kalau dalam bahasa Mandarin ya, crisis itu ada dua arti, yaitu adalah danger dan juga opportunity, Bapak Ibu. Ya, dalam bahasa Mandarin crisis itu berarti ada dua, danger dan juga opportunity. Ya. Jadi di setiap ada masalah, sebenarnya di situ ada yang namanya sebuah peluang. Bapak Ibu ingat ketika dulu zaman pandemi ya, yang sangat luar biasa, kita menggegerkan seantero negeri, ya, job-joban trainer ya kosong, Bapak Ibu poso trainer ya. Setelah itu saya pivoting bisnis, ya pivoting bisnis. Waktu itu, wah, apa sih yang dibutuhkan oleh orang-orang? Oh ya, jeruk, ya, karena butuh vitamin C, Bapak Ibu, ya kan? Butuh vitamin C yang kalau seumpamanya kita minum pil seperti yang effervescent itu kan nggak baik juga untuk ginjal. Akhirnya saya jual jeruk, Bapak Ibu, ya kan? Jual jeruk, tapi saya maunya tidak jual ecer, minimal 100 kilo, 200 kilo, dan akhirnya survive, Bapak Ibu. Ya, di situ ada masalah besar, masalah seantero negeri. Tapi putar otak, bagaimana bisa create peluang seperti itu, menciptakan sebuah peluang. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga adalah, nah, ketahuilah gaya belajar diri kita, cara kita belajar sesuatu hal baru, dan gunakan strategi pembelajaran yang tepat, Bapak Ibu, sekaligus lingkungan yang mendukung. Nah, saya tambahi dengan lingkungan yang mendukung. Kenapa Bapak Ibu semua di sini sangat penting? Terkadang mental block itu terjadi karena kita tidak mengetahui hal yang mau kita kerjakan. Ada keraguan-keraguan. Tadi seperti salah satu peserta mengatakan mau melakukan sesuatu tapi kita tidak tahu dan belum pernah melakukan hal itu, maka dari itu yang timbul adalah ragu-ragu. Maka dari itu kita ketahui gaya belajar kita. Oh ya, kita belajar hal baru. Contoh, saya mau masuk ke dunia
bisnis kuliner seperti itu, ya kan? Saya harus belajar apa? Oh ya, saya harus belajar manajemen kulinernya. Bagaimana gaya belajar saya? Gaya belajar saya adalah orang yang suka didongengi, Bapak Ibu. Ya, saya bukan orang yang visual, tapi saya auditori. Saya lebih nyantol apabila saya mendengarkan audiobook, gitu. Ada orang yang melihat, jadi YouTube gitu ya, dilihat paham. Ada orang yang menggunakan sentuhan tangan, maksudnya langsung praktek, langsung paham. Jadi maksudnya di sini adalah ketika kita ada tantangan atau hal baru yang mau kita pelajari, yuk ketahui gaya belajar kita yang tepat, Bapak Ibu, serta lingkungan yang mendukung. Yang keempat adalah pastikan bahwa kita mempunyai belief, otak itu memiliki kemampuan untuk berubah sepanjang hidup kita. Ya, seperti itu. Dia berkembang terus, Bapak Ibu. Ya. Bahkan penelitian mengatakan kita ini hanya memaksimalkan potensi otak seumur hidup kita maksimal 11%. Ada yang mengatakan itu. Ya. Einstein aja yang paling jenius hanya 20%, Bapak Ibu. Dari seluruh kemampuan otak manusia. Ya. Jadi kita ini hanya antara ya 6 sampai 11% saja, ya. Itu untuk memaksimalkan kemampuan otak. Jadi kalau semuanya, waduh, ada yang mengatakan bahwa, waduh, otakku gak mampu. Tidak mungkin, Bapak Ibu. Sebenarnya tidak mungkin. Ya, kalau dari sisi medis tidak mungkin. Karena orang jenius pun 20%. Ya mungkin karena kita terlalu banyak memikirkan hal pada satu waktu. Masalah ini belum selesai, masalah satunya belum selesai, masalah lagi, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Itu yang menyebabkan kita, waduh, saya merasa burn out. Ayo, kata-kata Gen Z burn out itu sangat-sangat luar biasa, Bapak Ibu. Kalau dulu itu ya paling ya mumet gitu ya. Sekarang bahasanya beda, burn out gitu ya. Nah, yang kelima adalah prioritaskan pembelajaran daripada meminta persetujuan. Ya. Contohnya ketika kita ada mental block, Bapak Ibu, ya banyak dari kita yang meminta persetujuan atau pemakluman. Contohnya adalah saya nih di challenge atau diberikan tantangan untuk menjadi seorang public speaker. Saya merasa bahwa, aduh, jangan saya deh, saya nggak bisa, tolong dimaklumi yang lain aja. Nah, maksudnya yang kelima ini adalah ketika kita ada tantangan, Bapak Ibu semua, yuk kita jangan merasa bahwa diri kita tidak bisa terlebih dahulu atau meminta orang lain memaklumi diri kita. Ojo aku talah sing liyane dhisik, aku gak iso. Tapi apa yang harus kita lakukan yaitu adalah oke, terima kasih atas tantangannya. Kapan berikan saya waktu untuk belajar dan saya akan belajar. Nah, itu Bapak. Entah nanti hasilnya A, B, C, D, E, enggak apa-apa karena kita belajar dulu. Ya, jadi prioritas pembelajaran daripada meminta persetujuan. Kalau kita hanya meminta persetujuan, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa menjadi individu yang senantiasa bertumbuh. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah fokus pada proses untuk meraih hasil akhir. Ya, dari ketika kita ada mental block yang mengganggu diri kita, ada satu hal yang menarik, Bapak Ibu, yang namanya baby step. Saya ingin tanya pada Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu punya komitmen untuk besok olahraga, kira-kira baby step apa, atau step apa, atau langkah apa yang Bapak Ibu bisa lakukan saat ini ketika saya ngobrol dengan Bapak Ibu ini? Itu namanya baby step. Silakan bisa dituliskan di kolom chat. Contoh nih, ya ada Bu Evi, ada Pak Edwin, besok mau jogging nih. Kira-kira hal apa yang bisa kita lakukan sekarang nih? Sekarang, jam 20.15 waktu Indonesia Barat. Ya ampun, Bu Zoblo mempersiapkan. Ibu kan ninggalin Zoom saya kalau persiapan. Tidur lebih Bu Vivi, ya ampun Bu, saya masih ngoceh. Ibu mau tidur. Ya, Bu Inka menyiapkan, Bu, jangan tinggalin saya. Mau menyiapkan baju olahraga. Ya, Pak Edwin puasa, persiapan mental, atur jadwal, nyiapin sepatu. Bapak Ibu, ya. Apa yang Bapak Ibu jawab ini meninggalkan saya semua, Pak. Tolong ya. Oke, persiapan mental. Ayo, saya ingin tahu satu hal yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk Bapak Ibu berkomitmen ya besok
pagi jam 5 atau jam 6 Bapak Ibu mau jogging atau olahraga, apa hal yang bisa Bapak Ibu lakukan saat ini? Oke, buat kesempatan kumpul. Yes, Pak Edwin. Pasang alarm, Pak. Ya, pasang alarm. Ya. Atau janjian berkumpul kan bisa ya, WA sambil dengerin Zoom saya gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu tadi Bu Vivi tidur duluan, ya ninggalin Zoom saya dong. Ya. Nah, Lokasi tempat yang akan dituju. betul ya, WA temennya. Besok jam 6 kita janjian di mana? Bapak Ibu Ya. semua, kita mempunyai mental block itu terkadang tidak tahu apa yang kita lakukan sekecil mungkin. Kita tahunya kita harus melangkah terlalu jauh, kita harus melompat terlalu jauh. Jangan. Terlalu berat Bapak Ibu. Ketika kita mau melakukan sesuatu, apa hal kecil yang Bapak Ibu bisa lakukan sekarang ketika kita ngobrol ini? Ya, pasang alarm. Itu satu hal kecil, Bapak Ibu. Satu hal kecil. Ya, itu yang namanya baby step. Step atau langkah bayi. Ya, jadi kecil aja. Ya, jadi jangan sampai kita itu, waduh, nanti kalau mau jogging besok, berarti apa yang harus saya lakukan sekarang? Buka Shopee, beli baju untuk jogging. Waduh, Bapak Ibu, besok tidak akan jogging. Ya, itu. Itu yang membuat mental block kita makin, aduh, enggak lah, nggak usah jogging lah. Buat apa? Ya, pasang alarm. Ya. Jadi fokusnya adalah step by step, Bapak Ibu semua. Ya. Terus setelah itu adalah kembangkan rasa tujuan. Otak kita tidak pernah bisa membedakan mana realita dan mana imajinasi, betul ya. Kadang kita mendengarkan lagu, ya, habis itu teringat masa lalu, sesenggukan tersendiri, gitu kan. Apakah masa lalu itu terjadi sekarang? Tidak, sudah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, tapi kita masih ya ampun, padahal dengar lagunya aja. Maksudnya apa di sini, Bapak Ibu semua? Ketika kita ada mental block, ya, yang mengekang diri kita dan kita ada tujuan, ya, yang mau kita raih, Bapak Ibu. Kita rasakan ketika kita sudah mencapai tujuan tersebut. Oh ya, ya ampun, ketika saya sudah mendapatkan hal ini sangat membahagiakan keluarga saya, sangat menyenangkan pasangan saya, ya, seperti itu. Ya, nah ini tidak bisa berdamai dengan masa lalu. Nah, ini nanti ini pembahasannya panjang ya, Bu ya. Oke, ya itu yang dituju Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya adalah ke-8, fokus belajar dengan baik daripada dengan cepat. Ya. Pak, kalau semuanya saya ini belajarnya baik dan cepat, enggak apa-apa. Ya, tapi fokusnya adalah belajar baik daripada dengan cepat. Step by step, Bapak Ibu. Oh iya, saya ingin mempelajari bisnis ini, saya ingin mempelajari bagaimana saya bisa mendekati calon nasabah saya, ya, belajar dengan baik daripada dengan cepat. Jadi fokusnya adalah belajar dengan baik. Nikmati proses pembelajarannya, Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu adalah berikan penghargaan pada upaya dan tindakan dan bukan karena sifat. Maksudnya apa di sini? Ketika Bapak Ibu achieve sesuatu atau mau melakukan sesuatu untuk break mental block Bapak Ibu semua, berikan penghargaan. Ya. Berikan sebuah penghargaan. Kadang-kadang penghargaan itu macam-macam. Ada yang mau shopping, ada yang makan, dan lain sebagainya. Dan jangan pernah kita melabelkan diri kita, Bapak Ibu. Melabelkan pada diri kita bahwa, oh, saya sukses ini ya karena DNA saya. Ya, karena nenek moyang saya sukses. Oh, ya, itu tidak bisa seperti itu. Ya. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan, Bapak Ibu semua, itu adalah upaya atau usaha kita dalam membongkar mental block kita untuk meraih tujuan. Ya. Dan ini bisa kita gunakan untuk kita mengapresiasi orang-orang di sekeliling kita, Bapak Ibu. Ya. Mungkin putra atau putri kita, gitu ya. Ini untuk menghancurkan mental block mereka. Berikan penghargaan pada upaya, oh kakak luar biasa, ya sudah menjadi juara karena kemarin sudah bekerja keras. Dan sampai, oh kakak juara, oh soalnya papa yo pinter. Ya, seperti itu. Maka orang akan merasa bahwa, oh saya pinter karena bukan upaya, karena saya pinter karena ayah saya. Nah, itu yang akan menjadi mental block sebenarnya. Ya. Yang selanjutnya adalah belajar memberi dan menerima kritik yang membangun. Bapak Ibu. Ini yang terakhir, gitu ya. Jadi orang yang punya mental block itu biasanya orang yang mempunyai
criticism block. Orang yang tidak mau dikritik, orang yang tersinggungan untuk dikritik, Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Karena sudah resisten sekali dengan hal-hal yang positif, sudah resisten atau sudah menolak, Bapak Ibu. Makanya ketika diberikan kritikan, mereka cenderung untuk bukan defensif lagi, ofensif. Alah, kamu tahu apa sama kehidupanku? Gak usah ikut campur. Nah, seperti ya, jadi yang terakhir adalah tidak hanya menerima kritik yang membangun, tapi kita juga belajar memberikan kritik yang membangun terhadap orang lain, Bapak Ibu. Ya, jadi di sini ya sebenarnya ini adalah rangkuman, ya, rangkuman dari apa yang sudah saya berikan pada Bapak Ibu. Yang pertama ada yang namanya distraction. Distraction ini kita katakan dengan yang namanya mental block ya. Jadi hambatan-hambatan, distraksi yang ada dalam pikiran kita. Setelah itu ada yang namanya traction. Ya, traksi itu adalah gaya angkat gitu ya, gaya dorong. Itu adalah traksi, Bapak Ibu. Nah, kalau distraction itu tadi mental block, traksi ini atau traction ini apa sih yang membuat Bapak Ibu bergerak sebenarnya? Ya. Contoh, ketika kita mempunyai mental block untuk terjun ke bisnis kembali, ya janganlah nanti gagal. Ya. Tapi setelah distraction ada yang namanya traction. Gaya dorong apa yang membuat Bapak Ibu tetap untuk mau melakukan bisnis? Ini yang paling penting Bapak Ibu yang ada di tengah. Ini adalah motivasi Bapak Ibu semua, yaitu adalah why Bapak Ibu mau terjun ke dalam dunia bisnis lagi. Family, ya, anak-anak, ya. Ada value-value di sana. Yang akhirnya ketika kita mempunyai gaya dorong yang kuat tadi, maka akan menghasilkan sebuah action. Ya. Jadi tanpa sebuah aksi, ya, apapun yang kita pikirkan, kita mau menjadi apapun, gitu ya, itu akan hanya menjadi sebuah angan-angan. Jadi memang kita harus, you have to remove some things to remain within the right thing. Kita harus ya menghilangkan beberapa hal ya, supaya kita bisa menjaga beberapa hal yang benar dan baik untuk diri kita. Jadi Bapak Ibu, mental block itu hanya terjadi pada pikiran Bapak Ibu semua. Ya, maka dari itu apa yang harus dilakukan adalah mendobrak itu. Yakinkan pada diri Bapak Ibu semua bahwa mental block itu is not real. Ya, it's not real. Ketakutan-ketakutan hanya terjadi dalam pikiran Bapak Ibu semua. Dan ketika Bapak Ibu action atau melakukan sebuah tindakan, maka sedikit demi sedikit mental block yang ada dalam pikiran Bapak Ibu semua akan terbongkar dengan sendirinya. Baik, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf molor-molor ya. Tadi janjinya jam 20.15 saya sudah selesai, tapi mohon maaf jam 20.24 saya baru selesai. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada beberapa kekurangan. Semoga dapat membawa sedikit inspirasi dan perubahan kepada Bapak Ibu. Thank you. Saya kembalikan ke Ko Alan. Ya, terima kasih Pak Nino, luar biasa sekali ya. Ya. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, silakan ya. Terutama kalau boleh nih, kan kita temanya di CEC nih. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan, adakah masih muncul apa ya hambatan-hambatan terkait mental block, terutama untuk menghadapi atau sukses di CEC? Boleh dong? Ada teman-teman yang mau sharing atau ada hal-hal yang mau disampaikan? Ya, mungkin ada mental block terhadap dirinya, terhadap timnya, atau ada hal-hal lain nih, biar kita bisa sharing juga sama Coach Tino, ya. Terutama untuk Anda, rekan-rekan yang ingin mencapai kesuksesan di CEC. Nah, boleh dong? Ada Bapak Ibu yang mau diskusi, bertanya? Silakan, ada. Nah, wah, Mas Fi lagi. Oh iya, silakan, Mas Fi. Ya, halo, selamat malam. Ini Pak,
Jadi gini coach, selama ini kan sebenarnya saya pingin hijrah dari Madura ke Surabaya lah mungkin ya gitu. Cuman kendalanya di sini ibu ya, namanya ibu pasti ya mungkin nggak mau kan anaknya jauh dari orang tua gitu kayak gimana. Jadi saya di sini minta solusi dari coach kayak gimana cara saya bisa meyakinkan ibu saya untuk untuk bisa lembut merestui saya pergi dari tempat saya gitu. Karena memang jujur kan papa saya 3 bulan yang lalu itu stroke yang ketiga kalinya. Tapi papa puji Tuhan udah ngizinin sih boleh. Cuman ibu ngizinin, cuman dia itu ngomong di depan aku ngizinin, tapi ada tanteku yang bilang ngomong sama tanteku kalau dia tuh masih berat gitu loh buat ngelepas aku. Sedangkan aku tuh kan kayak gini. Aku punya keyakinan kayak gini, setiap langkah aku kalau memang mau memulai usaha tetap harus bersama restu kedua orang tua gitu loh. Karena gimana pun juga kita kan tetap minta doa sama orang tua dan lain-lain gitu sih. Mungkin ada cara gimana sekiranya saya bisa pelan-pelan dapat restu dari mama. Restu yang tidak terpaksa gitu loh, coach. Yang memang benar pure dari mama benar-benar restu gitu. Thank you. Oke, baik. Terima kasih, Mas Vi. Ya. Nah, ini saya harus jawabnya dari sisi yang mana dulu, gitu ya. Kalau itu konsul ke saya aja itu. Sepertinya demikian. Kalau saya sih tetap tetap kalau saya sih tetap manut ke ibu, ya. Ya ibu itu ini sih beratnya karena gini, karena bukan karena jauhnya, cuman karena mungkin ya dulu waktu masih kuliah di Surabaya pernah sakit gitu kan, pernah sakit waktu masih jadi anak kos, jadi ibu kayak trauma gitu loh. Pernah sakit sampai cuti kuliah 2 bulan, ya itu ibu traumanya di situ gitu loh. Oh Jadi iya, saya iya. pengen pelan-pelan meyakinkan ibu saya lagi gitu. Nah, ini Tapi Bu Hastanti, iya ya. Gimana Mas? Tapi ya puji Tuhan sih dari tahun-tahun sebelumnya sekarang ini baru kebuka. Kemarin setelah pulang dari Bali itu udah mulai kebuka, ada restu walaupun tidak full gitu, masih ada setengah-setengah gitu Bu. Jadi mungkin Oh, ada ini dari coach kayak gimana gitu, ya. langkah-langkah yang bisa lakukan. Terima kasih. Oke, ini sebenarnya sudah dijawab sama Bu Hastanti gitu ya. Muliakan Mama pasti dapat restu. Ya. Jadi yakinkan dulu ya Ibu, Mas Vi. Jadi sampai beliau tenang dan sampai nggak ada kekhawatiran. Karena kekhawatiran yang kemarin itu kan Mas Vi sampai sakit gitu ya. Terus bikin Ibu khawatir, apalagi jauh. Jadi kalau menurut saya sih ya itu tadi gitu ya. Yakinkan dulu buat beliau tenang ya. Dan itu tadi ada tambahan juga dari Bu Astanti, muliakan Mama pasti dapat restu, itu aja. Dan ada ini ya, bersahabat dengan waktu dan lain sebagainya. Seperti itu sih Mas Pi, kalau saran saya sih. Karena gimana-gimana kan ya itu sabdo ya, kalau kita bahasa Jawa itu kan sabdo dari orang tua gitu kan. Nah, itu. Seperti itu ya Mas Pi. Ya, oke. Terima kasih. Ya, Ya, Asmi dengan senang hati. dari ya luar biasa sekali. Ini ada lagi dari Bu Suplo dari Hong Kong, Pak. Coach Oke. Tino, izin tanya solusi langkah-langkah praktis mungkin ya, langkah-langkah awal untuk bisa membuka mindset teman-teman atau rekan-rekannya yang masih punya mental block untuk mau bergerak menjalankan CEC. Jadi kalau ada beberapa teman ini diajak gabung, masih bilang kamu aja dulu, nanti saya ikut kalau kamu udah sukses mungkin gitu ya. Nah, atau mungkin saya nunut kamu aja nanti. Nah, mungkin ada saran coach bagaimana sih caranya kita bisa membuat teman-teman ini bisa punya mindset yang mirip ya. Ada punya apa ya istilahnya, punya kemauan atau eagerness-nya itu bisa muncul. Kadang-kadang ya ini mungkin banyak teman-teman orang Indonesia saya juga ngelihat ya, banyak teman-teman itu apa ya, nerimoan. Banyak orang Indonesia ini orang Jawa terutama ya mungkin ya,
itu banyaknya nerimoan. Jadi kalau sudah di zona yang oke gitu ya, tidak berani melakukan sesuatu. Padahal kan kita tahu kita di sini kan ingin membantu teman-teman itu punya sesuatu yang bisa lebih lah. Nah, ini Yes. juga sama. Bagaimana mungkin satu langkah praktis aja yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang baru kena sudah dekat tapi untuk memulai di CEC, atau yang kedua sudah memulai, coach, sudah join, tapi ketika join diajak aktif, diajak belajar, diajak untuk melakukan aktivitas nanti dulu. Nah, mungkin itu Coach Sino ada saran. Oke, baik. Jadi ada dua motivasi ya manusia itu. Yang pertama adalah mendekati kesenangan, dan yang kedua adalah menjauhi kesusahan. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita menginspirasi rekan-rekan kita ya yang ya masih memiliki mental block agar mau bergerak menjalankan CEC ini seperti itu ya. Jadi diterangkan saja sebenarnya atau diinspirasi. Kalau semuanya Anda menjalankan kira-kira benefit yang didapatkan ini. Ya. Jadi orang itu pasti akan memilih value apa sih yang saya dapat dari saya menjalankan ini. Ya. Sama seperti ketika kita mau membeli sesuatu. Sebenarnya kita itu mau membeli sesuatu atau melangkah itu tidak memikirkan yang namanya fitur atau benefit, tapi ada yang namanya value atau nilai yang di sana. Jadi ketika kita bisa menunjukkan kepada rekan kita, sahabat kita, kolega kita, ketika Anda bergabung di sini dan menjalankan bisnis ini loh value yang Anda dapatkan. It's not about money sebenarnya, gitu ya. Apalagi orang-orang yang sudah tidak mengejar money, tapi value apa yang didapatkan? Yang pertama adalah contohnya adalah value kita dapat membantu orang lain, dapat bermanfaat pada orang lain, share pada orang lain, care pada orang lain. Ya, jadi fokusnya adalah nanti Bu Supri itu adalah ke value. Value apa sih yang didapatkan apabila kolega Ibu bergabung dan juga aktif dalam menjalankan bisnis yang ada di sisi ini. Jadi fokusnya ke value. Seperti itu Mas Alan. Ya, oke. Mungkin kalau tadi kan Coach ada sampaikan juga konteksnya itu kita kan menginspirasi ya. Sampai menurut Coach sampai di titik mana sih kita oke, saya tak geser dulu deh ke orang lain. Nah, atau itu dan karena kan kadang-kadang kalau kita istilahnya terlalu apa ya, nge-push juga orangnya nanti malah ngeblok. Iya, Ya, mungkin betul, gitu, betul, ya. betul. Oke, sampai ada titik sebuah ketidaknyamanan ya, Mas Alan. Kalau menurut saya sih seperti itu. Ya, tapi tetap kita bisa tetap sambung silaturahmi, tetap saling kalau semuanya ada kumpul-kumpul, tetap kita bisa undang seperti itu, ya kan? Tapi kan kita bisa membaca ketika orang itu sudah sangat resisten sekali dan juga wes koyo gak gelem-gelem gitu ya. Ya sudah, itu waktunya kita tarik kita ngulur dulu ya, jangan ditarik gitu kan. Jadi kita ngulur dulu ya. Jadi harapannya adalah dengan seperti ini orang itu akan mempunyai empati dengan kita. Bukan malah merasa bahwa aku kok dipaksa ya sih aku itu wis gak doyan gitu kan. Tapi orang akan berempati ya kepada kita karena kita tahu waktu seperti itu. Tapi jangan sampai istilahnya kita ya terlalu ngepush ya orang tersebut sampai orang tersebut tidak nyaman. Ya, jadi tetap contohnya ketika mereka resisten, kita tetap memperlakukan mereka seperti sahabat baik kita. Seperti itu. Ya, terima kasih Coach. Ya, mungkin satu pertanyaan terakhir Ya. Coach. Ini Oke. karena waktu ya dari Bu Lea Jakarta. Ini Baik. mungkin untuk pribadinya sendiri maupun juga buat Ya. teman-teman. Ini pernah merasa mungkin trauma ya. Konteksnya mungkin ada beberapa trauma. Ketika mau menjalankan sesuatu, itu menghadapi pengalaman buruk di sebelumnya. Mungkin seperti terkena investasi bodong, akhirnya tidak gagal bayar, atau dia menjalankan bisnis yang sebelumnya ternyata sudah keluar effort besar, tidak menghasilkan. Nah, bagaimana membawa dirinya supaya pulih? Mungkin ada saran, Coach. Baik, terima kasih Bu Lea. Tadi ada dua pertanyaan ya Bu Lea, yang ini saya jawab terlebih dahulu gitu ya. Ibu tidak sendiri ya. Saya juga pernah tertipu 700 juta Bu. Ya, dengan yang namanya investasi bodong. And it's all gone gitu kan. Udah 700 juta. Ya. Jadi ketika kita semangat mau terjun ke dalam bisnis yang mungkin dalam tanda kutip sama atau member-member seperti itu gitu ya.
yang harus kita lakukan adalah mengecek semua legalitasnya, ya, mengecek semua legalitasnya, memastikan semuanya gitu ya. Mungkin ada testimoni, terus setelah itu dari track record perusahaannya itu yang harus kita cek. Dan kalau semuanya yang investasi bodong yang saya dulu itu ya memang investasi tersebut dari luar negeri, Ibu ya. Kita tidak punya kewenangan untuk mengecek. Tapi kalau semuanya sekarang kita berbisnis di Indonesia, di Ciputra Life di sini, Ibu, mereka ada kantornya di sini, legalitasnya jelas dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang memperkuat Ibu untuk bisa menutupi trauma masa lalu yang dulu supaya bisa fokus semangat menjalankan bisnis di sini. Itu menurut saya, Bu. Ya, harus dicek semuanya, apalagi zaman sekarang gitu ya. Semua legalitas, track record, dan lain sebagainya, itu harus kita cek. Seperti itu. Satu lagi, ini masalah dari Ibu Lea, ya, ada yang di atas ya, sedikit pertanyaan beliau, langsung saya bacakan saja. Apakah NPD itu salah satu akibat terlalu banyak mental block ya, Pak? Nah, NPD atau Narcissistic Personality Disorder itu dari buku-buku psikologi yang saya baca, boleh ya, itu karena pada masa kecilnya tidak mendapatkan sanjungan atau pujian yang semestinya, Bu. Jadi orang dengan NPD yang sekarang ini masa kecilnya itu terlalu dituntut oleh orang tua, ya, yang mana dia harus dituntut untuk menjadi sempurna dan tidak pernah mendapatkan ya pujian-pujian yang semestinya. Jadi contohnya ketika ada satu kecil pencapaian, dia tidak akan mendapatkan pujian itu, malah bahkan cuma dapat 90 kok, nggak 100. Nah, itu yang menyebabkan dewasanya mengidap sedikit disorder yang dinamakan narcissistic personality disorder. Ya, apakah ada dari mental blocknya? Kalau menurut saya adalah pengalaman-pengalaman yang dulu kurangnya terapresiasi dengan baik oleh orang tua. Seperti itu. Ini jawaban singkat saya, boleh ya? Mohon maaf kalau seumpamanya ada yang terlewatkan. Saya kembalikan ke Bu Alan. Ya, ya, terima kasih banyak Coach Tino ya sudah memberikan inspirasi buat kita semua di acara Zoom pada malam hari ini ya. Terima kasih juga rekan-rekan ya bisa ikutan Zoom pada malam hari ini. Kita belajar banyak. Terima kasih banyak untuk Coach Tino. Ya, harapannya teman-teman bisa kita support balik Coach Tino, bisa di-follow ya. Tadi Instagramnya Tino_Salim. Thank you. Nah, tadi ya, jadi bisa langsung di-follow. Tadi saya sudah follow tuh. Nah, biar teman-teman ikut follow-follow juga. Biar nanti kita dapat inspirasi ya buat dari Coach Tino juga. Nah, minimal kita berbagi kebaikan ya. Terima kasih banyak ya waktunya buat rekan-rekan sudah mengisi sampai akhir kita belajar bersama. Saya berharap rekan-rekan juga bisa dapat inspirasi bertumbuh bersama. Besok-besok ya jangan sampai ada ketemu mental block. Kalau ada ketemu mental block tadi ya, tadi sudah di-sharing sama Coach Tino bagaimana kita bisa memecahkannya. Ya, tapi yang penting summary-nya tadi 3 hal. Ya, kita ketemu bagaimana kita harus ketemu traction nomor 1 ya. Apa yang menggerakkan? Itu yang penting. Dan itu yang akan jadikan sebuah action. Jadi sama-sama kita bertumbuh buat rekan-rekan. Ya, sekali lagi terima kasih buat rekan-rekan ya. Sebagai penutup